Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita memasuki di tanggal 25 Ramadan 1445 Hijriah, masih bisa bersama-sama menjalankan ibadah puasa dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hormati dan muliakan Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dan juga seluruh Ustadz dan Ustadzah dan PTK di lingkungan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dan juga tentunya seluruh siswa dan siswi yang hari ini bisa mengikuti kegiatan tausiah Zoom. Yang mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah, kehidupan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memimpin acara kita, kegiatan kita pada hari ini, yaitu di tausiah Zoom 25 Ramadan 1445 Hijriah, dengan tema bahaya pergaulan bebas, dan yang akan menyampaikan adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Rizky Wahyudi SAG. Mudah-mudahan nanti selama beliau menyampaikan, semua siswa dan siswi bisa menyimak dengan baik dan mencatat apa saja yang menjadi intisari dari yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan nanti kita semua bisa mengamalkan dan menjalankan dalam aktivitas kita sehari-hari. Dan nanti di sesi terakhir insya Allah akan Ustadz buka sesi tanya jawab dan pertanyaan kepada siswa dan siswi yang ingin bertanya. Nanti dipersilahkan secara langsung melalui Zoom meeting kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Rizky Wahyudi SAG. Kepada beliau waktu dan tempat disediakan. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat 25 Ramadan 1445 Hijriah ini, Allah masih berikan kita umur, kesehatan, sehat walafiat dalam menjalani ibadah puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum Ustaz memulai ceramah pada kesempatan ini, sama-sama kita hormati dan muliakan kepala sekolah kita Al-Ustadz Arif Baitika Rahman MPD serta seluruh Ustadz Ustazah di lingkungan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru,
dan tak lupa juga seluruh peserta didik yang Ustadz banggakan. Hari ini kita akan membahas tentang bahaya pergaulan bebas. Nah, ini menurut Ustadz sangat penting kita ketahui bersama, walaupun sering kita dengar apa itu pergaulan bebas, ya, baik itu secara di internetnya ataupun di media sosial lainnya, yang mana pergaulan bebas ini kita ketahui bersama dulu pengertiannya. Nah, jadi apa pengertian pergaulan bebas? Nah, jadi arti dalam agama kita, pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang mana bebas. Nah, bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma-norma agama. Artinya di luar batas kewajaran. Nah, jadi kenapa seseorang itu melakukan pergaulan bebasnya? Di antara penyebabnya adalah, yaitu yang pertama adalah lemahnya iman. Jadi orang itu kenapa melakukan pergaulan bebas? Ya, antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, ya. Seringkali kita lihat, kita temukan anak-anak muda, ya, anak-anak SMP, bahkan anak-anak SD, ya. Kalau anak-anak SMA dan kuliah itu banyak sekali, ya. Dan yang lebih miris, anak SD sudah bisa pacaran. Nah, ini yang pertama disebabkan karena lemahnya iman, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu beriman, benar-benar beriman kepada Allah, maka ia tidak akan melakukan yang namanya berpacaran, ya. Luar biasa, ya. Nah, pacaran ini ada pacaran online, ada pacaran secara offline, ya. Nah, jadi kalau secara offline yang bukan mahramnya, misalnya jalan malam minggu berdua, boncengan, ya. Ini penting, ya. Hati-hati, ya, anak-anak Ustaz semuanya, jangan terkecoh dengan canggihnya media sosial, ya. Karena di media sosial itu banyak sekali, ya, tontonan-tontonan yang mengajarkan seperti berpacaran, bagaimana berpacaran, ya. Kita buka YouTube macam-macam contohnya, ya, banyak, ya. Kita buka Instagram, banyak kita lihat. Lihat ini, lihat ini, lihat ini. Akhirnya kita ingin melakukannya. Nah, bahkan, ya, dorongan dari teman-teman, ya, dari kawan akrab kita sendiri. Kita awalnya yang tidak mau berpacaran, akhirnya mau berpacaran. Kenapa? Karena dorongan syahwat, ya, karena lemahnya iman tadi kepada Allah. Makanya, ya, penting, ya, iman kita ini selalu kita cas, ya, sebagaimana handphone kalau habis baterainya kita cas, ya, kita charger. Iman seperti itu juga. Kalau iman itu kita tidak cas, ya, kita charger, maka iman itu akan menurun. Nah, sewaktu iman itu menurun, maka kemaksiatan-kemaksiatan itu akan muncul, ya, seperti munculnya rasa ingin berpacaran, ya, rasa ingin misalnya boncengan, ya. Hati-hati, ya. Nah, jadi disebabkan lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena imannya berkurang, akhirnya dia ingin memiliki hubungannya dengan lawan jenis misalnya. Nah, padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang dalam agama kita. Nah, yang kedua, ya, ini kalau yang pertama tadi Ustaz bahas tentang pengertian, ya, pergaulan bebas itu, ya, tadi artinya adalah
sebuah perilaku, satu bentuk perilaku yang menyimpang, ya, yang melewati batas-batas norma agama, ya. Nah, yang kedua tadi Ustaz bahas, ya, tentang penyebabnya, ya, penyebab kenapa orang itu melakukan pergaulan bebas, ya, laki-laki dengan perempuan, ya, bahkan yang lebih parah lagi, laki-laki antara laki sesama jenis. Nah, ini parah, ya. Ustaz pernah baca, ya, di sebuah artikel, ya, Kalimantan Selatan itu meningkat LGBT-nya, ya, gayanya meningkat. Nah, ini kenapa ini? Oh, ternyata, ya, setelah diteliti, ternyata yang pertama penyebabnya adalah lemahnya iman. Nah, imannya lemah. Kalau orang itu lemah iman, segala bentuk kemaksiatan itu mudah dilakukan tanpa panjang lebar, ya. Tanpa panjang lebar, ya, segala bentuk kemaksiatan, ya. Apalagi sekarang tantangannya luar biasa. Media sosial itu luar biasa. Belum lagi pergaulan antar kawan, ya, antar kawan, ya. Sekolah, ya. Kalau di sekolah mungkin masih bisa diawasi, ya, masih tidak ketahuan, ya. Nah, yang parahnya di luar sekolah, ya, guru-guru tidak bisa mengawasi, orang tua tidak bisa mengawasi. Kalian misalnya jalan, ya, tidak tahu orang tua. Nah, ini bahaya, ya. Jadi tadi imannya harus dikuat-kuatin, ya. Caranya bagaimana? Menguatkan iman. Satu, ya, dengan sering hadir majelis taklim, ya. Ustadz, ulun kada bisa berkendaraan. Bagaimana caranya hadir ke majelis taklim? Nah, buka YouTube, ya, banyak ceramah-ceramah agama, nasihat-nasihat, buka, ya. Jangan dimanfaatkan HP itu hanya untuk yang asik-asik saja, seperti TikTokan, buka Instagram, bukalah ceramah-ceramah, ya, Guru Ilham Humaidi, ya, Guru Zuhdianur, dan guru-guru yang lainnya. Banyak, ya, nasihat. Nah, itu salah satu mencarger iman kita, agar iman kita itu bagaimana tetap stabil, ya, ya, tetap stabil. Dan kalau kita buka ceramah, ya, tentang nasihat-nasihat kehidupannya, kita jadi tahu, ya, bahwa misalnya pergaulan bebas itu, bahwa itu keliru, suatu perbuatan yang keliru, ya, yang bertentangan dengan norma-norma agama kita. Islam itu telah mengatur batas-batas antar laki-laki dan perempuan, tidak boleh saling menyentuh, ya, tidak boleh ini dan ini, ada aturannya, ya. Bagaimana? Hanya satu tujuannya, untuk memuliakan, ya, baik laki-laki dan perempuan, ya. Dia untuk memuliakan, ya. Kalau sudah misalnya dimulai dari chat-chatan, akhirnya nanti ketemuan, akhirnya nanti ada rasa ingin berpacaran, akhirnya nanti ada rasa ingin jalan-jalan, nah, padahal bukan mahramnya, ya, bukan mahramnya, berpelukan dan lain sebagainya, padahal bukan mahramnya. Kasihan, ya, mama abah, kasihan, ya. Kalian disuruh sekolah itu untuk pintar, ya, untuk jadi orang yang berhasil, bukan dilatih untuk berpacaran, ya. Makanya kalau di sekolah kita, kalau ketahuan berpacaran, ada buktinya di sidang. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan bahwa perbuatan itu salah, ya, perbuatan itu salah. Nah, jadi anak-anak semuanya pentingnya dicas imannya agar tetap stabil. Nah, yang kedua adalah disebabkan salah memilih teman bergaul. Nah, ini, ya, penyebab yang kedua. Kenapa pergaulan bebas itu bisa terjadi? Oh, ternyata salah memilih teman bergaul. Nah, ini pentingnya. Makanya pilih-pilihlah teman bergaul itu, ya. Jangan semuanya dijadikan teman akrab, ya. Kita bukan memusuhi, kan, ya, tapi harus kita hati-hati dalam memilih teman. Kenapa, Ustaz? Karena teman itu bisa mempengaruhi diri kita, ya.
Tadi kata Ustaz, katakan di awal, ya, bisa jadi dengan teman kita yang awalnya tidak ingin berpacaran, tidak ingin chat-chatan, ya, tidak ingin inbox-inboxkan, ya, tidak ingin seperti itu. Digoda oleh kawan kita, oleh teman kita, akhirnya kita tergoda. Kenapa? Karena kita teman, ya. Nah, jadi pintar-pintar memilih kawan, ya. Salah memilih kawan maka dampaknya fatal, ya. Fatal, ya. Jangan sampai, ya. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang salah memilih teman bergaul, ya, di dalam Quran surah An-Nur, ya, ayat 24 yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, jadi Allah mengingatkan kita, ya, untuk sama-sama, ya, menundukkan pandangan, karena boleh jadi berawal dari pandangannya, pandangan memandang lawan jenis kita, ya, akhirnya memicu pergaulan bebas tadi, ya. Makanya tujuannya hanya satu, untuk memuliakan kita, ya, bukan untuk mempersulit, bukan, tapi untuk memuliakan diri kita sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian yang ketiga, ya, memikirkan syahwat. Jadi yang ketiga adalah memikirkan syahwat. Ya, orang melakukan pergaulan bebas. Nah, ini biasanya terpengaruhi oleh syahwat, ya, rasa keinginan untuk melakukan maksiat, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, yang sering kita, ya, ketahui itu berpacaran. Nah, itu kenapa? Karena faktornya adalah syahwatnya tidak terkendali. Ya, syahwatnya tidak terkendali. Akhirnya dia melakukan kemaksiatan itu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, ya, pada kesempatan ini tentang bahaya pergaulan bebas, ya. Hanya saja mudah-mudahan, ya, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, apalagi khususnya di bulan Ramadan ini, ya, jangan sampai, ya, jangan sampai kita menodai Ramadan ini, apalagi ini sudah masuk di hari-hari terakhir bulan Ramadan, ya. Ustaz mengingatkan bagi yang barangkali, ya, bagi yang barangkali, ya, mudah-mudahan tidak ada di sini yang masih memiliki pacar, segera putuskan pacar pian. Kenapa? Dampaknya luar biasa, Bunda. Dampaknya luar biasa, ya. Dari segi psikolognya, dari psikologisnya, kalian bisa gara-gara pacar, ya, gara-gara pacar bisa stres, ya, bisa depresi, ya, bisa hati kada karuan, ya, ya, sudah cukup, ya. Mudah-mudahan tidak ada, ya, mudah-mudahan tidak ada. Teman dekat aja jangan, ya, apalagi sampai pacaran, apalagi sampai pacaran, ya. Mudah-mudahan tidak ada. Kenapa? Nanti berdampak akibatnya fatalnya. Kalau orang itu sudah berani berpacaran, dampaknya luar biasa. Ya, bukan hanya pergaulan bebas, bukan hanya seks dan lain sebagainya. Ya, kita tahu, ya, dampak pergaulan bebas itu luar biasa, luar biasa. Di antaranya dampaknya itu akan mempengaruhi, ya, kejiwaan kita. Ya, kalau orang itu sudah terbiasa melakukan pergaulan bebas, maka biasanya hidupnya akan stres, tidak tenang, ya, cemas dan lain sebagainya. Nah, kemudian, ya, akibat dari pergaulan bebas ini, ya, nauzubillah min zalik, ya, nauzubillah min zalik, dampaknya bisa terkena HIV/AIDS, ya. Nah, kesehatan fisiknya akan berkurang, ya. Ini yang parah, ya, yang parah sampai itu, ya. Dampak pergaulan bebas tadi, akhirnya yang dari awal dari chat-chatan, ya, kemudian jalan dan lain sebagainya, akhirnya nauzubillah min zalik, itu tidak menutup kemungkinan, ya, karena lemahnya iman tadi, ya. Jadi dampaknya, ya, yang pertama akan mempengaruhi psikologisnya,
Yang kedua, akan mempengaruhi kesehatan fisiknya, ya, HIV dan lain sebagainya. Yang ketiga, ya, dampaknya akan mempengaruhi pendidikannya, ya. Orang yang melakukan pergaulan bebas, contohnya tadi berpacaran, coba lihat sekolahnya menjadi tidak karuan. Kenapa? Dia tidak fokus dalam belajar, ya, tidak fokus, terbagi-bagi pikirannya, ya. Makanya ayo pegang kuat-kuat, ya, dari sejak SMP ini sampai nanti kuliah, sampai nanti kerja, tidak ada kata berpacaran, ya. Supaya apa? Untuk menghindari yang namanya pergaulan bebas itu. Hati-hati dalam bergaul, ya, hati-hati dalam memilih teman, ya, apalagi dengan teman lawan jenisnya. Hati-hati, walaupun hanya sebatas chat-chatan saja, karena berawal dari chat nanti akan dampaknya akan jalan-jalan dan lain sebagainya, ya. Jadi hati-hati, sayang, ya, sayang, ya, pegang kuat-kuat, pegang kuat-kuat, jangan berpacaran meskipun hanya sebatas chat-chatan saja, ya. Dampaknya akan mempengaruhi pendidikan pian. Kasihan mama abah pian yang mengongkosi pian, menyuruh pian sekolah itu supaya pian pintar, supaya pian sukses. Masa pian gunakan hanya untuk berpacaran, rame-ramian, jalan-jalanan, dan lain sebagainya. Nah, ini dampak yang ketiga, ya. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, tidak banyak, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang namanya pergaulan bebas ini, karena luar biasa, ya, ya, canggihnya teknologi sekarang, ya, menyebabkan orang melakukan pergaulan bebas, ya, canggihnya misalnya kendaraan dan lain sebagainya menyebabkan orang melakukan pergaulan bebas, pergaulan di sekolah, ya. Kalau di sekolah kita, ya, alhamdulillah, ya, masih terjaga pergaulan itu. Coba pian lihat di luar, coba pian lihat di luar, sekolah luar itu, masya Allah, tabarakallah, ya, luar biasa, na'udzubillahi min dzalik. Antar laki-laki dan perempuan itu seakan-akan tidak ada batas. Berpegangan tangan itu hal yang biasa, dianggap, ya, hal biasa seperti itu. Padahal haram hukumnya ketika, ya, bukan mahramnya berpegangan tangan, ya. Coba yang lihat di luar itu luar biasa. Berangkat sekolah boncengan, pegangan, ya. Walaupun tugas kita yang melihat itu sangka baik aja, mungkin dia kakaknya, ya, mungkin dia kakaknya atau saudaranya misalnya. Nah, tapi berkaca dari itu, mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita, ya, bahwa pergaulan bebas, ya, ini akan menghancurkan kehidupan kita, ya, pendidikan kita, kesehatan kita, ya, baik itu kesehatan fisik, ya, atau psikologis kita, ya, dampaknya luar biasa. Nah, jadi mudah-mudahan, ya, anak-anak semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang namanya pergaulan bebas ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, sedikit minta rela, minta halal, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Rizky yang tadi sudah menyampaikan tentang bahayanya pergaulan bebas. Ya, mudah-mudahan ini menjadi keilmuan kita semua, khususnya bagi peserta didik yang ada di lingkungan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, untuk bisa menjaga kehormatannya, menjaga identitasnya sebagai muslim, siswa dan siswi yang soleh dan solehah, yang membanggakan gurunya, dan juga menjadi anak yang soleh dan solehah yang membanggakan orang tuanya,
karena bisa mengamalkan apa yang menjadi syariat di dalam Islam, bahwa kita dilarang untuk saling berlebihan dalam bergaul. Yang dimaksud dengan pergaulan bebas di sini mungkin diantaranya berpacaran lah, berpacaran. Ya, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Nah, untuk kali ini mungkin kita persilahkan kepada peserta didik yang ingin bertanya. Silahkan acungkan tangannya, dilambaikan tangannya yang ingin bertanya. Ya Abi Manyu, kemudian nanti dilanjutkan Royan dan juga Sabila lah. Nah, ya silahkan mungkin yang pertama dari Abi Manyu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai bertanya, Ustadz Nasrullah, Ya, nggih. Pian batasi pertanyaannya berapa? 1 atau 2 misalnya? Ya, 2 lah paling banyak, silahkan. Ustadz Rizky, ulun anak betapa nih. Menurut Pian itu teman-teman yang bagus untuk dipergaulkan tuh teman-teman yang kayak apa Ustadz sifat-sifatnya? Ya, terima kasih. Satu aja, Bi. Iya, Ustadz, satu aja. Oh ya. Oke, Ustadz Rizky mau dijawab langsung atau kita persilahkan yang lain dulu? Boleh dijawab langsung. Oh ya, silahkan Gi. Jadi kata Abi tadi bagaimana mungkin cara memilih teman ya, atau ciri-ciri teman yang baik itu seperti apa? Gi, silahkan Ustadz Rizky. Baik, terima kasih banyak Abimanyu atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini jawabannya bisa diterima ya. Jadi bagaimana cara kita memilih teman yang baik itu? Yang pertama, pilih teman itu yang bisa membuat kita lebih baik. Ya, contohnya misalnya ke musola, sungsung datang ke musola. Nah, itu sungsung datang ke musola. Ya, nah, ini ciri-ciri teman yang baik. Ya, bukan teman yang berlambat ke musola, ke WC dulu, ya, ke kantin dulu, ya, ke kantin dulu misalnya, belanja dulu, padahal waktu azan sudah tiba. Nah, ini yang pertama. Ya, jadi misalnya teman yang baik itu adalah teman yang bisa membawa kita menjadi lebih baik lagi. Teman yang menunjukkan kita bahwa sesuatu itu misalnya tidak baik, ya, itu teman yang baik. Jadi cara memilih teman, lihat teman itu bagaimana dia bersikap. Ya, contohnya tadi misalnya ke musola, sungsung ke musola. Yang kedua, cari teman itu bagaimana ketika dia, ya, kita lihat dia itu misalnya dengan lawan jenisnya selalu menjaga, ya, selalu misalnya menundukkan pandangannya ketika berbicara dengan teman lawan jenisnya, kemudian tidak tertawa terbahak-bahak di hadapan lawan jenisnya, ya, malu, ya, kalau misalnya bertemu dengan lawan jenis. Nah, ini teman yang baik. Ada, ya, teman-teman yang seperti itu. Dia itu kalau bicara dengan lawan jenisnya selalu tidak menatap. Kenapa? Kalau menatap, ya, lawan jenisnya, takutnya timbul syahwatnya, ya, timbul ininya dan lain sebagainya. Nah, jadi pertama tadi, cari teman yang bisa membuat diri kita lebih baik. Yang kedua, cari teman yang memang dia bisa menjaga sikapnya, pandangannya, tutur katanya dengan lawan jenisnya. Tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Nah, ini menurut Ustaz, 2 kategori teman, memilih teman yang
yang baik ya. Terima kasih. Ya, gimana Abi? Mudah-mudahan bisa terjawabkan pertanyaannya. Abi, gimana? Ya. Cukup? Cukup Ustaz. Oh ya. Berikutnya silahkan mungkin diawali Sabila dulu. Sabila, persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun izin bertanya, apakah orang tua itu juga ikut menanggung dosa kalau misalnya kita tuh terlibat dalam pergaulan bebas? Oh ya. Kalau misalnya kita tuh diperbolehkan gitu sama orang tua kayak gitu. Ya, cukup pertanyaannya Sabila. Inggih. Silakan Ustaz Rizky. Jadi yang ditanyakan Sabila bagaimana posisi orang tua ketika memperbolehkan anaknya tadi berteman secara bebas. Apakah juga ikut menanggung dosa? Silakan Ustaz Rizky. Baik, terima kasih Sabila Mukarramah atas pertanyaannya ya. Jadi orang tua yang membiarkan anaknya melakukan pergaulan bebas, bergaul sesuka hatinya, melakukan misalnya anaknya berpacaran, ya, melakukan yang lebih parah dari berpacaran, maka akan dapat dosa jariah. Ya, jadi kalau seorang anak itu melakukan kemaksiatan, ya, begitu juga pahala ya, begitu juga pahala. Ya, seorang anak itu kalau dia melakukan kebaikan, maka orang tuanya akan dapat kebaikan, pahala kebaikan itu. Ya, bahkan sampai mati ya. Jadi jangan dikira kalau orang tua kita itu sudah meninggal dunia, kita yang bebas melakukan segala sesuatu perbuatan apapun, maka kalau baik perbuatan kita, maka pahala akan mengalir ya. Tapi kalau dosa yang kita perbuat, maka dosa itu akan mengalir juga. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya kita betul-betul sayang dengan orang tua kita, baik yang orang tuanya masih ada ataupun orang tuanya yang sudah wafat, ya, maka berpikir berapa kali dulu kalau kita mau melakukan pergaulan bebas. Ya, kenapa? Karena dosa jariah itu akan dikirimkan ke orang tua kita. Ya, nanti Allah akan minta pertanggungjawaban di akhirat. Hai orang tua, kenapa kamu biarkan anakmu berpacaran? Padahal kamu tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Nah, jadi dosa jariah dapat, pahala jariah juga dapat orang tuanya. Ya, jadi jangan sampai ya kita memberikan dosa jariah untuk orang tua kita. Ya, kalau kita memang benar-benar sayang, makanya berpikir dua kali, berpikir beberapa kali dulu kalau kita ingin melakukan pergaulan bebas ya. Ya, pergaulan, hati-hati dalam bertindak, hati-hati. Nah, mungkin itu jawaban Ustaz ya. Nanti mungkin ada yang ditambahkan oleh Ustaz yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Gimana Sabila? Insyaallah terjawabkan ya. Inggih. Ya, berikutnya silakan Ananda Royan untuk bertanya. Tes suaranya masuk loh, Ustaz. Ya, masuk. Oke. Begini Ustadz Rizky, tadi Pian menyebutkan apa namanya ya, penyebab dari pergaulan bebas adalah lemahnya iman. Dengan cara mencarger iman adalah dengan mendatangi majelis taklim. Tapi kayaknya rasanya masih kurang, Ustaz. Karena kan namanya sekarang nih akhir zaman, banyak namanya ulama itu yang nggak benar. Karena ada hadisnya itu, sakunu du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kalau akan muncul banyak penyeru atau ustadz, guru yang justru mengajak ke neraka
barang siapa yang memenuhi panggilan itu, niscaya mereka akan menghempaskan ke neraka. Dai-dai itu adalah orang-orang dari kalangan kita sendiri dan berbicara menggunakan bahasa kita. Terus ada cara lain nggak Ustadz selain majelis taklim sehingga iman itu bisa menaik secara drastis Ustadz? Terima kasih. Itu saja. Baik. Ya, silakan Ustaz Rizky. Baik, Ustaz jawab ya. Terima kasih banyak atas pertanyaan dari Wayan ya. Cara lain selain hadir ke majelis taklim ya tadi tersebutkan ya dengan cara menonton video-video ceramah ya di YouTube banyak ya tentang nasihat-nasihat kehidupan ya, nasihat-nasihat tentang pergaulan, tentang nasihat-nasihat tentang bahayanya mendekati zina ya. Kenapa Allah telah melarang kita wala taqrabuz zina, ya, jangan mendekati zina ya. Kenapa? Mendekatinya aja dilarang, apalagi melakukannya. Apa itu mendekati? Yang mendekati itu salah satunya ada berpacaran. Jadi cara lain selain hadir ke majelis taklim ya, di antara cara yang lain adalah dengan cara mendengarkan ceramah-ceramah di YouTube. Jadi tapi jangan juga asal dengarkan ceramah ya. Banyak sekarang ceramah-ceramah yang menyimpang ya. Jadi pilih-pilih lah gurunya ya. Jadi misalnya Ustadz Adi Hidayat ya, luar biasa ya nasihat sidin ya. Biasanya kalau di YouTube banyak ya, ataupun di story Instagramnya juga banyak itu nasihat. Itu salah satu cara beriman ya. Selain itu misalnya bisa kita baca buku ya, beli buku tentang nasihat-nasihat remaja, nasihat-nasihat tentang bahayanya pergaulan bebas. Jadi dengan sering membaca buku, maka iman kita itu akan bertambah. Ya. Misalnya kita hobinya baca buku, maka beli buku, ya tabung duitnya, dikasih mama misalnya 50.000 ya satu hari, beli buku ya banyak di Gramedia banyak ya, beli buku tentang nasihat-nasihat kehidupan yang mana dari hasil kita membaca buku itu kita dapat ilmu pengetahuan. Oh seperti inikah bergaul dalam Islam. Oh seperti inikah batasan bergaul dalam Islam. Nah, jadi kita tahu kalau kita sering baca buku, ada sering dengar ceramah, maka bagaimana iman kita itu akan stabil, apalagi meningkat, bahkan justru menurun. Nah, kalau sudah menurun, akhirnya kita mudah termasuk virus-virus dari teman ya, dari internet ya, kita akan mudah terkena yang namanya pergaulan bebas. Jadi yang pertama tadi ya caranya dengan menonton itu Instagram ya banyak ya di video reel itu ya, atau dengan cara memperbanyak membaca buku. Nah, jadi kalau membaca buku itu ilmu juga. Kalau tidak bisa hadir ke majelis taklim, yang mana misalnya di majelis taklim itu memang tidak spesifik ya dibahas tentang pergaulan bebas. Ya dengan cara nonton YouTube tadi, dengan cara membaca buku. Nah mungkin seperti itu Ryan jawaban dari Ustaz. Nanti mungkin bisa ditambahkan alasan yang lain. Ya, Gih. Makasih Ustaz Rizky. Mungkin dari Ryan gimana? Mungkin ada yang menambahkan? Sudah Ginsat. Oke, ya. Oke, ya alhamdulillah mungkin cukup Ustaz Rizky lah sesi tanya jawabnya. Sudah 3 penanya tadi yang menanyakan putar materi yang disampaikan. Yang mudah-mudahan apa yang Ustaz Rizky sampaikan ini nanti betul-betul menjadi khazanah keislaman kita untuk lebih betul-betul lagi menjalankan syariat Islam dan menjauhi apa yang menjadi larangan dari Allah. Nah, jadi mungkin kita juga sering mendengar bagaimana pepatah mengatakan atau nasihat ulama
ketika kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, maka kita akan ikut wangi. Nah, namun ketika kita berteman dengan orang penjual misalnya ikan kering, nah maka juga kita akan terkena bau ikan kering tersebut. Artinya bisa-bisa memilih teman lah. Nah, karena sedikit banyaknya ketika kita akrab dengan seseorang atau istilah sekarang bestie. Nah, bestie, maka mungkin sedikit banyak kita akan ikut terpengaruh. Mudah-mudahan kita bukan terpengaruh dalam hal yang negatif, tapi kita membawa aura positif bagi teman kita. Nah, harapannya seperti itu. Dan juga mungkin diumpamakan sebagaimana ikan di laut. Nah, ikan di laut itu walaupun dalam keadaan air laut itu asin, nah dia tidak ikut asin. Nah, karena bisa menyesuaikan dirinya walaupun dalam lingkungan yang mungkin circle-nya ya kurang baik, tapi dia tetap kokoh istiqomah dengan keislamannya. Nah, mudah-mudahan semua anak didik di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi menjadi pribadi yang baik, yang positif, dan bisa membawa dampak positif bagi teman-teman yang lain. Dan tidak ikut-ikutan, tidak usah ikut tren-trenan, tidak usah. Nah, kita tren itu bukan berarti selalu baik, tidak. Nah, tapi kita harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan yang buruk. Nah, sekali lagi harapan kami selaku pengajar, ustadz dan ustadzah, mudah-mudahan kalian nanti bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, membanggakan kami selaku pengajar dan juga orang tua selaku orang tua kalian di rumah. Nah, siapa tahu nih nanti juga jadi ada yang jadi pejabat, ada yang jadi ustadz dan lain-lain. Nah, ini bisa menjadi amal jariah bagi kami semua. Nah, ini. Tadi sudah disampaikan banyak panjang lebar apa yang disampaikan Ustadz Rizky. Salah satunya tadi kenapa terjadinya pergaulan bebas itu tentang lemahnya iman kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa memperkuat iman kita, bisa membentengi diri kita dari pergaulan bebas tersebut. Nah, salah satunya yang disampaikan Ustadz Rizky tadi adalah memperbanyak mendengarkan tausiah, pergi ke majelis taklim. Tentunya tadi juga kita pilih-pilihlah mana yang memang ulama-ulama yang sudah masyhur tentang keislamannya dan pahamnya, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Nah, mungkin juga bagi selain tadi mengikuti kegiatan kajian-kajian Islami, tentunya cara menguatkan iman kita adalah dari diri kita sendiri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, selalu berdoa, istiqamah dalam menjalankan syariatnya. Jangan sampai nanti iman kita berkurang karena kita memperbanyak perbuatan maksiat. Nah, dan yang paling bisa kita lakukan yang paling mudah adalah memperbanyak membaca kalamullah atau Al-Quran, karena sebagai petunjuk kita agar kita tidak salah dalam melangkah. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua, tentunya bagi kami juga Ustadz dan Ustadzah, dan khususnya bagi seluruh peserta didik di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Mungkin Ustadz cukupkanlah kegiatan kita pada hari ini. Selebihnya nanti kalau ada hal-hal yang masih belum dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, bisa di chat secara langsung kepada Ustadz dan Ustadzah. Untuk hari ini ada sesi foto lagi Ustadz Fahmi atau langsung ditutup saja? Dia foto dulu, Ustadz. Bu hanya minta dibuka open cam dulu. Biar yang Ya, silakan kameranya dibuka seluruhnya biar nanti di labnya terlihat bagus ketika di kamera. Ini macam-macam nih, ada yang gambar hantu, nah ada yang gambar apa nih, ada kartun. Nah, jadi dibuka kameranya biar terlihat gambarnya sendiri. Nah, ada gambar Kemos, Shinchan. Nah, apa nih, mau dipoto kurang bagus, nanti kurang elok terlihat. Apalagi ini kan kita posting nanti.
Ya, silakan yang belum dibuka dibuka dulu. Nah, ada gambar suster ngesot ada juga nah. Gambar kucing. Oke, siap. 3, 2, ya. Ya, 2, 1. Ya, masih banyak nih yang belum buka kamera nah. Ya, sudah selesai, Ustaz. Oh ya. Nah, ini sebelum meninggalkan, ini kan masih banyak nanti beberapa hari kita masih melaksanakan tausiah. Nah, pesan Ustadz nih yang pic fotonya yang kurang jelas, nah mohon nanti diganti kalaupun memang ada open cam. Nanti malu kita dilihat di posting gambarnya yang aneh-aneh. Ya, mungkin cukup kegiatan kita hari ini. Ustadz selaku MC ataupun moderator memohon ampun dan maaf jikalau selama memimpin kegiatan hari ini ada yang kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kita tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.